Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasail Ibad. Masih halaman 11, makalah yang ke-14. Betul? Iya. Ruya anna rajulan min Bani Israel. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Kharaja, maksudnya di sini keluar dari negerinya, ingin keluar dari negerinya, ila talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi ini adalah satu hikayat, dikatakan fabalagha zalika nabiyahu. Kemudian sampailah ini, berita ini kepada nabi mereka, ya, alaihi salam. Faba'asa, maka nabinya itu mengutus satu utusan, ilaihi fa'atahu, dan kemudian dia pun datang. Jadi dia menghadap ke nabinya alaihi salam. Faqala alaihi salam, dan berkata nabinya ini apa? Lahu, kepada si laki-laki tadi, ai lidzalika rajul, atau kepada laki-laki itu, ya fata, wahai pemuda. Nih, apa ini? Nih. Wahai pemuda, dikatakan di sini. Nah, mana dia? Jadi hilang tuh. Ya fata, inni a'izuka bisalasin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 khisalin, 3 perkara. Jadi ceritanya ini adalah bekal dari nabinya kepada pemuda tadi yang pengen keluar dari negeri tadi untuk menuntut ilmu. Lalu diberilah nasihat 3 hal ini. Nah, apa itu? Fiha, yang itu adalah, yang di dalam nasihat ini, ilmul awwalin wal akhirin, mencakup ilmu dari para orang-orang terdahulu dan orang-orang yang juga yang terakhir belakangan. Jadi ini adalah inti saripati dari ilmu menurut yang dijelaskan menjadi pesan bagi si pemuda tadi. Yakni maksudnya ayyakfi kadzalika, bahwa engkau cukup untuk hal itu dengan ilmu ini. Apa itu? Khafillaha fis sirri wa alaniyah. Jadi yang pertama itu adalah dikatakan takutlah, atau maksudnya di sini bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Yang pertama. Jadi pesan pertama itu bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah
dalam kondisi sembunyi dan terang-terangan. Ai fi halil khifai anin nasi wa fi halil zuhuri an indahum. Ya, ini misalnya maksudnya dalam kondisi tersembunyi dari manusia ataupun saat bersama-sama manusia kita bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang sebenarnya yang pertama, ya kan? Kita diminta bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Nah, puasa ini sekarang ini mengajarkan kita bertakwa kepada Allah. Coba kita menahan makan dan minum, nggak ada yang tahu, ya dah, kecuali diri kita dan Allah saja. Nah, sendirian kita di kamar mandi, nggak ada yang tahu tuh minum. Kalau kita minum, padahal kita lagi puasa, keluar lagi puasa. Nah, kalau dia nggak bertakwa, nggak takut kepada Allah, itu dikerjakan yang kayak gitu. Ya, nauzubillah, jangan. Nah, tapi kita tahu bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kita puasa, ya. Makanya kita menjaga. Ingat bahwa ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan Allah Maha mengetahui nantinya. Allah Maha mengetahui tentang perbuatan kita. Begitu juga manusia, misalnya dia korupsi, ya berarti pada saat itu dia lepas, dia tidak takut pada Allah, padahal Allah sangat melihat dia, tahu dengan keadaan dia. Mungkin orang lain nggak tahu kalau dia misalnya ngapain, menutupi, misalnya tadi mencuri uang negara, mencuri uang orang lain, korupsi terhadap urusan itu misalnya. Kenapa begini? Karena tadi ilmu tentang yang dikatakan oleh nabinya ini, oleh penjelasan ini, itu nggak dijalani. Ini yang pertama buat kita ini sama nih buat ayat juga. Jadi keadaan sendiri itu kadang ada aja dorongan buat ngapain, bisa. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Juga dalam keadaan bersama teman-teman, dengan misalnya membanggakan diri, dengan misalnya berkata yang tidak sesuai, berkata dusta. Kan kalau berkata dusta itu kan kepada orang lain kan. Membangga-banggakan diri, menjelek-jelekan, misalnya tadi ya berdusta atau bermaksiat secara terang-terangan pada saat ada orang lain yang kemudian melihat dia. Atau menjahati manusia dengan misalnya ya tadi merampas harta orang secara langsung. Berarti dia nggak ngerti tentang apa penjagaan yang pertama yang harus ada. Ilmu itu begitu. Jadi nggak ada ilmu itu kalau nggak diajarkan, nggak diamalkan, kecuali dia akan membawa takwa dan takut kepada Allah. Ya, jadi kalau dia diajarkan, diamalkan, pasti dia akan membawa rasa takut dan apa itu tadi? Bertakwa kepada Allah. Coba deh. Kita udah banyak nih hafalan ayatnya, hafalan hadisnya. Ya, ilmunya sudah mulai ada. Makanya latih diri kita untuk memahami ini. Apa penjagaan? Takwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Betul? Ini yang pertama. Yang kedua, dijelasin di sini. Ya. Mana dia ini? Tar dulu ya. Wamsik lisanaka. Wamsik lisanaka anil khalqi la tazkuruhum illa bi khairin. Nah, tahanlah lisanmu. Artinya diamlah kamu, jangan ngomong, ya kan? Tentang apa? Anil khalqi, tentang penciptaan Allah, tentang ciptaan Allah, tentang manusia maksudnya di sini. Ya. La tazkuruhum, janganlah menyebut mereka illa bi khairin, kecuali dengan ucapan, sebutan atau perkataan yang baik.
Jadi kita itu jangan ngomongin orang. Nih, puasa juga ngajarin gitu. Nggak puasa juga tetap nggak boleh gitu. Kadang susah ya juga. Maksudnya mungkin untuk menelaah. Maksudnya untuk menyelesaikan masalah. Tapi kadang kelewat. Mendengar informasi, membicarakan sesuatu, malah membicarakan dan mendengarkan apa? Perkataan, ucapan ya yang buruk dari orang lain. Nah, ini ghibah namanya. Jadi kita yang kedua tuh nggak boleh gitu. Pokoknya lebih baik diam. Gitu ya Valennya. Valen suruh diam. Enggak ya. Ya, lebih baik diam kita ini. Ketimbang kita ngomong urusan orang lain, pembicaraan orang lain yang itu adalah keburukan. Kecuali kita ngomong kebaikan. Nah, ini kita latih lagi. Di bulan puasa kita latih. Beda. Tapi ini nggak berlaku untuk penguasa. Nah, ini dia. Ini harus ada tahu nih. Dalam kitab Min Muqawimat ini diperjelas lagi. Ada kemudian urusan ini. Kita memang nggak boleh membicarakan keburukan orang lain. Kecuali membicarakan keburukan penguasa. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW mencontohkan begitu dan diajarkan oleh Allah. Mana? Pada saat Rasulullah SAW diberikan surat Surat Al-Lahab. Abu Lahab itu adalah pemimpin Quraisy, tapi dia menentang agama Allah, menentang Rasulullah, pada Rasulullah adalah keponakannya sendiri. Tapi kemudian pada saat itu ya Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Tabbat syada Abi Lahab. Bukan sampai situ, bahkan dilanjutin, watab, celaka dia. Bahkan disebutin lagi, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak berguna itu harta dan seluruh yang dia usahakan itu nggak ada berguna. Ya. Terus ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Terus sayasla naran zata lahab. Kemudian dia sungkurkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Iya kan? Terus istrinya pun diberitahu, wa mra'atuhu hammalatal itu. Jadi istrinya pun menyakiti dakwah Rasul, istri pemimpinnya tuh. Fi jidiha hablum mim masad. Itu yang dilakukan. Bahkan orang yang nggak kenal sama Abu Lahab pun, dan dia itu kemudian juga pernah mendengar dari ayat Al-Quran ini, ingat cerita itu, pasti nanya, memang siapa Abu Lahab? Dijelasin, paman Nabi yang memusuhi Nabi, yang dia jadi pemimpin orang Quraisy pada waktu itu. Ngapain? Menentang dakwah, menyakiti Nabi, menentang Islam, zalim. Nah, makanya pada saat kemudian sekarang kita ngomongin orang, kalaupun kita berbicara tentang keburukan, lihat keburukan penguasa yang tidak menerapkan syariat Allah, bicarakan, bukan diam. Ya kan? Hati-hati ini. Kita boleh membicarakan itu. Kenapa? Karena dia zalim. Karena kita ingin menjaga supaya kezaliman itu tidak menyebar. Gitu. Kezaliman itu tidak menyebar. Makanya pada saat kita misal melihat berita, oh ini, ya kan, hukum Allah tidak diterapkan. Ini nih, kaum muslimin dianiaya, kaum muslimin dibunuh misalnya, dibiarkan, jalan dibiarkan rusak misalnya, bangunan rumah sakit dibiarkan tidak terurus misalnya, ya dah. Yang harusnya buat rakyat, ya kan? Kemudian tentang alam, sumber daya alam, emas, minyak diberikan kepada orang asing bukan untuk rakyat. Ini bicarakan, boleh.
Jadi ngomongnya ngomong politik ya. Maksudnya penguasa tadi. Agar apa? Agar mereka tidak berlanjut menzalimi kita. Tapi kalau membicarakan kebaikannya boleh, ya boleh. Jangankan penguasa, ya dah. Semua orang yang kebaikannya itu ada ya bicarakan. Tapi yang selain penguasa jangan dibicarakan keburukannya kecuali dalam beberapa hal nanti. Misalnya pengadilan, pengungkapan pengadilan, penyelesaian bukti permasalahan, misalnya itu dalam kategori seperti itu. Atau misalnya dalam beberapa kondisi, nanti ada dalam beberapa hukum-hukum syariat. Nah, jadi kita diminta untuk menahan tadi. Iya kan? Nah, kama qalu, sebagaimana dikatakan, ya, man garbalan nasa, siapa saja yang meneliti mencari kesalahan-kesalahan manusia, mengayak manusia, garbalan nas. Maksudnya tadi itu mencari kesalahan-kesalahan manusia, apa? Nakhluhu, kami akan sendirikan dia. Dia sepi, nanti akan diungkap juga kesalahan dia oleh Allah SWT. Kami akan itu pepatahnya. Jadi nggak boleh ini, kecuali kita ini tadi membicarakan orang yang baik-baik saja. Ya. Mana dia? Nah, lalu dikatakan di sini. Yang ketiga, wanzur khubzaka. Nah, lihatlah rotimu. Maksudnya makanan. Alladzi ta'kuluhu, yang kamu akan makannya, yang kamu akan memakannya. Hatta yakuna, sampai roti ini, aizalikal khubz, yaitu maksudnya roti itu minal halali, dari yang halal. Nah, ini makanan kita, makanan yang halal. Harus dijaga, jangan sampai kita memakan sesuatu yang diharamkan. Maksudnya di sini fa ina izin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu. Dan pada saat itu tahu halalnya, makanlah. Apabila tidak, maka janganlah kamu memakannya. Gitu. Jadi kalau makanan ini bukan milik kita, haram, jangan dimakan. Ya tak? Barang ini bukan milik kita, haram, nggak boleh diambil, nggak boleh digunakan kecuali dengan izin dari orang yang memilikinya. Gitu. Ya, apalagi merampas milik orang lain, nauzubillah, itu nggak boleh. Ini tiga hal ini diajarin oleh Nabi pemuda tadi. Dan ini sama dengan apa yang kemudian juga diajarkan. Ya, coba, tiga ini adalah hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, dan hubungan pada dirinya sendiri. Inilah juga memang inti agama. Pada Allah tadi, takwa kepada Allah, kepada manusia, bergaul dengan baik, salah satunya tidak membicarakan keburukannya, dan kepada diri sendiri memakan makanan yang halal saja, tidak yang haram. Nah, setelah ini diberitahu, iya kan, famtana al-fata anil khuruj, maka dia pun membatalkan si pemuda ini untuk keluar ilal biladil akhar, kepada negeri yang lain, litalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi nggak jadi. Cukup yang tiga ini kalau diamalkan, ilmu akan berlimpah. Paham? Jadi bertakwa kepada Allah, menjaga lisan kita, dan juga tadi memakan yang halal saja. Ini berat nih, ya, nomor 2, nomor 1, nomor 3. Tapi bisa, makanya diusahakan, ya, pelan-pelan, dilatih. Nah, buat anak-anak di sini dilatih. Kalau salah, minta maaf kepada manusia. Kalau misalnya ada urusan yang nggak pas, mohon ampun kepada Allah. Begitu. Ada pertanyaan? Paham?
paham. Wah kalau gitu saya nggak perlu mondok dong, cukup 3 ini aja pelajari ya, silahkan. Tapi kan maksudnya supaya paham bagaimana bertakwa kepada Allah, kecuali juga dengan ilmu agama tadi. Jangan sampai salah tadi juga, ya kan? Jangan-jangan kita main nggak mau ngomongin orang, tapi padahal pada saat yang sama harusnya memang diomongin. Siapa itu? Nih orang ini penguasa. Ya, makanya penguasa itu akan masuk surga dan akan diberi naungan oleh Allah pada saat tidak ada naungan yang diberikan Allah kepada yang lain, dengan syarat penguasa itu adil. Apa itu? Menjalankan syariat Allah, memenuhi hak-haknya. Gitu ya? Daftarnya? Paham? Nih? Ya, cukuplah. Kayak ngantuk-ngantuk ya. Bangunnya lebih cepat tadi ya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, kita puasa memang banyak sabarnya. Tidurnya pun alhamdulillah bagian dari kesabaran. Ini juga nih lemes-lemes nih, saya juga lagi agak kurang ini. Tapi insya Allah lah, biar sehat. Kita juga tetap semangat untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah dengan maksud agar Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita, dan Allah menerima segala amal kita sebagai kebaikan bagi kita. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.